Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi washabihi al-mursalin wat tabi'in wa tabi'in bilahum ihsanin ila yaumil din wal jamil madal arbatin wa jadahidina muqallin min syaitan sallallahu wal awliya il makan wa masyariq ila rubi ila maghribi bar ya bakhri wa jibali ya biladi da khususna syekh al-qudbi wa la rabb sunnah syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhum jami'in adalla lana musyabbat wa karamat wa barbat wa la kharab hadrat abaina wa abaina wa ummahatina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa jaddatina wa jaddatina wa jaddatina wa khalina khalatina wa amamina amamina syekhina khususan Syekh Abdul Karim menerima sekalian Mbah Marudi dalam kalam hadrat Imam Hasan sekalian makhadar jami syekh bi mahallul bayan wa asatidina bi mahallul bayan wa asatidina min syekhina asatidina makhadar jamil musannifin wal mu'allifin al-kutub allati ta'allamnaha wa 'allamna khususan khasatan malif hadzal kitab adabul alim al-muta'allim muhadaratus syekh Hasyim Asy'ari wa jami'u usuli wa furhi jami' masyayikhi wa talamidhihi wa jami' muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat wal yaqdi hawaijina min hawaij dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa darajatin rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma wa qadama amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allah bi 'ilmihi wa bi ilmihi fid dharain amin. Wa tsalisa asyara utawi kang kaping 13 masih berkaitan dengan adabnya orang yang punya ilmu. Jadi, bagaimana harus bersikap orang yang mempunyai ilmu atau seorang alim atau seorang ulama atau siapapun lah yang memiliki ilmu ini. Setidaknya menurut Mbah Hasyim ada beberapa hal yang ke-13 wa tsalisa asyara ada utawi perkara kang kaping 13 iku ayu hafidho yen to ngreksa sapa alim alal qiyam ing ngatasi jumenengi bi sya'airil Islam kelawan pira-pira syiar Islam wa zawahiril ahkam lan pira-pira zahire hukum kaiko mati shalah kaya jumenengi shalah fi masajidil jamaah ing dalam pira-pira masjid jamaah atau jamaah masjid ing dalam pira-pira masjid. Wa ifsya'i salami lan masduraken salam atau mengucapkan salam di berbagai tempat lil khawasi maring wong kang khusus maring pira-pira wong kang khusus wal awam lan pira-pira wong kang umum. Ya, siapapun ketika bertemu salam. Wal amri lan perintah bil ma'ruf kelawan kebagusan wan nahi lan nyegah anil mungkari saking perkara kang mungkar ma'as sabri satane sabar al ada ing atase piloro. Sadian hale wong kang nyegah bil haqi kelawan bener indal kubaroi ing dalem ngersane pira-pira kang gedhe. Badilan hale wong kang masrahaken nafsahu ing awak dhewe alim lillahi maring Allah taala halim ahlur sapa Allah. La yakhafu lan ora la yakhafu kang ora khawatir utawa wedi sapa alim bi ing dalem bil haqqi atau sadian bil haqqi indal kubara
laumata laimin ing nyacate wong kang nacat. Zakiron hale wong kang ngeling-eling atau mengingat kaulahu ing dawuh Allah taala halim wa rusba Allah. Rupane wasbir sabara sapa sira alama ing atas perkara aso bakal kang ngenani ing sira kang ngenani apa mak ing sira. Anna dzalika satamistune sabar iku min azmil umur setengah saking kukuwe pira-pira perkara. Wamalan barang lan atau wamalan perkara atau barang kana kang ana apa mak kana kang ana piye iki wa amalan barang kana kang ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi lan liyane Kanjeng Nabi minal amya nyatan saking pira-pira nabi iku alaihi ing atase ma minas sabri nyatane saking sabar alal adha ing atase piloro. Wa amalan barang kanu kang ana sapa ambiya iku ya tahammalunahu kang nanggung sapa ambiya ing ma billahi ing dalem Allah atau Quran Allah taala halim sapa Allah min ingkari ajba'ihi saking ingkari pira-pira pengikuti ambiya alaihim ing atase ambiya mithlu qasasi adama sepadane utawi condone iku sepadane ceritane Nabi Adam ma'a banihi sartane anak-anake Nabi Adam. Wasyaisa nulis. Wasyaisa maksud Nabi Sis. Ma'a qaumi sartane kaum Nabi Sis. Wa Nuhin lan Nabi Nuh wa Hudin lan Nabi Hud wa Shalihin lan Nabi Shalih. Ma'a qaumihim sartane kabeh maksudnya kaum kabeh itu nabi-nabi tadi Adam ila akhirih. Wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim wa ma'an Namruda sartane raja Namrud wa abihi lan bapak Ibrahim. Wa Yaqub lan Nabi Yaqub ma'abani sartane anake Nabi Yaqub wa Yusuf lan Nabi Yusuf ma ikhwatihi sartane pira-pira sedulurane Yusuf. Wa Ayub lan Nabi Ayub wa malan perkara ubtulia kang den coba sapa Ayub bihi kelawan wa Musa lan Nabi Musa ma Bani Israil sartane Bani Israil ba'dama ing dalem sawise perkara najau kang selamat sapa Musa lan Bani Israil minal bahri saking segara. Wa Isa lan Nabi Isa ma ashabil maidati sartane wong kang oleh panganan saking langit. Wa Muhammadin lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumi sartane qaumi Nabi Kanjeng Nabi. Summa ma'a ashabi nuli sartane pira-pira sahabat Kanjeng Nabi fi yaumil Hudaybiyati ing dalem dina Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Wa yaumil qismati lan ing dina andume jarahan perang, pembagian perang. Hatta kala sehingga dawuh sapa Kanjeng Nabi rahimallahu. Muga-muga melasi akhi ing sedulur ingsun. Rupane Musa Nabi Musa lakot udhiya yektine teman-teman den larani sapa Musa bi aksara kelawan luweh akeh min hadhi saking iki piloro. Nabi Musa lebih berat cobaannya dari ini. Fasora baro mongkon sabar sapa Nabi Musa. Summa manuli perkara jaro kang kelaku apa ma li Abi Bakrin maring Abu Bakar radhiyallahu anhu radhiyallahu muga-muga ridhone sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abu Bakar ba'da wafatin Nabi ing dalam sause sedone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
ma'ashabati sartane para sahabat khosatan hale tertentu. Summa ahli riddah sartane ahli murtad. Summa nuli perkara jaro kang lumaku apa mali sahabati maring sahabah radhiyallahu anhum radhiyallahu ridhani sapa Allah Gusti Allah anhum maring sahabat. Min muqasati ajla fin nasi nyatane oleh ngerasi pira-pira kasare menungso. Maksudnya kemudian hal-hal yang menimpa para sahabat sebagaimana para sahabat ini menerima cobaan daripada orang-orang kafir Quraisy ala kasrati ikhtilafil maqasid ing ngatasé akeh beda-bedane pira-pira maksud. Karena perbedaan pandangan ini mereka mendapatkan perilaku yang keras dari para kafir Quraisy dan juga dari musuh-musuh Islam. Sumat tabi'ina nuli para tabi'in wa tabi'ihim lan pira-pira wong kang anut tabi'in, tabi'in Kanjeng Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Termasuk madzhabul arba'ah ini tabi'in. Ila yaumina tumeka dina kita hadi ya iki dina, maksudnya sampai sekarang. Falahu mongko iku keduwene alim fihim ing dalem ambiya sahabah ila akhirih uswatun utawi contoh hasanatun kang bagus. Maksudnya bab ke-13 ini adalah sebagai seorang yang mempunyai ilmu atau alim, orang yang diamanai ilmu oleh Allah, ya seberapapun itu harus menjaga, selalu mau untuk syiar agama Islam. Wa dhawahiril ahkam, dan juga menunaikan hukum-hukum yang sifatnya zahiriyah, sebagaimana mendirikan sholat secara jamaah di masjid, kalau tidak ya di musola, kalau tidak ya semampunya kita di sini ya di musola ini. Ifsha'i salam, amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita, dan juga sabar atas cobaan yang kadang membuat kita menderita. Cobaane wong kan tingkatan sesuai dengan tingkatannya. Ya, cobaan misalnya aku nggugahi sampean gak tangi ini wae cobaan ya. Kadang ya apa? Digugah ya gak tangi. Wis lungguh turu maneh. Ini cobaan. Nek gak sabar ya takon mulih kabeh. Ya Allah, ya sesuai dengan tingkatannya. Yang penting sabar. Tapi harus tidak boleh berhenti. Apa yang di hadapan kita sesuai dengan kemampuan kita, ya kewajiban kita ya harus dilakukan. Digugahi gak tangi apa. Suruh ngaji ya. Tingkatannya gini kan ajak ngaji. Jadi golek ilmu itu begitu penting dan sangat mulia sekali. Tapi ngajak wong golek ilmu abot. Ngajak wong golek ilmu. Ngajak ngaji apalagi habis subuh ya. Ya Allah gugah ngadeg ngono ya turu maneh. Ya, kalau kita kadang ketika muncul ketidaksabaran ya mengingatlah para nabi-nabi itu, para nabi bagaimana tadi disampaikan, para nabi, para sahabat itu begitu dahsyat cobaannya. Ya dalam rangka apa ya? Sya'airillah, sya'airil Islam.
Ya kalau kita punya ilmu meneng ae ya percuma. Golek ngilmune abot ya. Direwangi tirakat jauh dari rumah. Ya harus diimbangi dengan semangat. Setelah punya ilmu kewajiban untuk nasrul ilmi. Nasrul ilmi gak setiap orang siap istiqomah. Sing duwe ilmu kemudian kurang semangat menyebarkan ilmu ya banyak. Memang semuanya harus dipaksa dari diri kita sendiri. Kalau nggak begitu ya kualitas kita stagnan. Jadi santri, jadi mahasiswa ya seperti itu. Jangan hanya sebagai hiasan jadi santri, jadi mahasiswa. Mending mulai macul bakulan pitik nang omah sugih. Nah ini umat-umat atau nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammad ini kan ratusan tahun, tapi pengikutnya kadang cuman sedikit. Ratusan tahun, 900 tahun, 1000 tahun. Nabi Dawud, Nabi Ayub ini kan. Nabi Nuh hanya berapa orang? Itu ratusan tahun. Nabi-nabi ulul azmi itu kan. Nabi-nabi istimewa karena apa ya? Karena cobaannya itu. Jadi cobaannya ini yang pertama harus sabar. Warabi asara utai perkara kang kaping 14 atau adabnya seorang ahli ilmu, alim yang ke-14 iku ayakuma yen to menengi sapa alim bi idhari sunani kelawan ngelahiraken pira-pira sunah wa imamatil bid'ati wa imamatil bid'ah lan mateni pira-pira bid'ah. Yang ke-14 kata Mbah Hasim, seorang alim atau ahli ilmu, orang yang punya ilmu yang pertama adalah yang selanjutnya adalah harus selalu menunaikan beberapa kesunahan dan juga memadamkan bid'ah. Wa bi umuridin lan kelawan pira-pira agama, perkarane agama. Wa malan perkara fi kang iku dalem maslihul muslimin utawi pira-pira kemaslahatane wong pira-pira kang muslim ala thariqi ing atase dalan al ma'rufi kang den kaweruhi. Ya. Syar'an ing dalem al ma'rufi kang den biasaaken adatan ing dalem pengadatane wa tab'an lan ing dalem watake. Yang 14 menghidupkan sunnah dan juga memadamkan bid'ah. Dan juga selalu menunaikan perkara-perkara agama. Ya, jadi setiap perilaku kita selalu disandarkan kepada agama. Wa ma fihi maslihul muslim ala thariqi al ma'ruf. Dan juga selalu melangkah dalam hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam secara syar'an dan juga membiasakan dan menjadi karakter kita lah. Jadi tiap perilaku kita itu selalu berkaitan dengan ibadah dan dengan kemaslahatan umat. Jadi tiap langkah itu ya ono ilmu di ngilmoni lah. Enggak waton gelundung karena kita punya ilmu. Bedanya orang yang punya ilmu dan tidak ini kan seakan-akan orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu aktivitasnya sama kadang. Tapi kalau punya ilmu kan tahu caranya bagaimana. Yang aslinya itu sebuah aktivitas yang aslinya pengadatan atau kebiasaan saja menjadi sebuah ibadah. Ya dengan apa? Dengan niat. Ya. Orang tahu itu harus dengan niat atau tidak kan karena ilmu. Orang yang tidak pernah ngaji, tidak tahu caranya niat. Ya kemudian contoh misalnya tidur di bulan puasa, diniati untuk ibadah dalam konteks apa supaya puasanya kuat. Ini kan tidurnya tidur ibadah.
Beda dengan hanya tekan tidur biasa. Ini karena ilmu, karena niat itu bisa tahu niat karena ilmu karena belajar. Nah, sehingga apa? Aktivitas kita hari-hari ini, hari-hari tiap hari itu selalu berorientasi kepada ibadah. Meskipun secara zahiriyah kadang sama dilakukan oleh orang yang tidak punya ilmu ini. Jadi orang yang punya ilmu dan tidak itu hidupnya bedanya di kualitas. Kualitas ini karena apa? Karena tiap aktivitas kita selalu didasari ilmu. Nah, ilmu itu dari mana? Dari belajar. Wala yardonan ora ridho sapa alim min af'alihi saking pira-pira penggawane alim adzahirati kang zahirah wal batinah lan batinah bil jaizi kelawan pira perkara kang wenang min huma saking zahirah batinah. Bal yakhudu balik natrapi sapa alim nafsahu ing awak dhewe alim bi ahsaniha kelawan luwih bagus-baguse zahirah wa batinah. Maksudnya orang yang ahli ilmu itu, orang alim itu punya ilmu itu ya tidak hanya sekedar puas aktivitasnya, rutinitasnya sesuatu yang sifatnya jaiz, biasa-biasa saja, boleh-boleh akan, tapi menghiasi ke aktivitasnya, aktivitas dirinya ini dengan perkara yang paling baik. Wa akmalihalan luwih sempurnane zahirah batinah ya. Bi ahsan wa akmal ini kan salah satunya dengan tadi, dengan niat, dengan cara yang benar. Cara yang benar, niat yang benar ini harus dengan ilmu dengan belajar. Fa inal ulama mongko sak temene ulama hum hiya al ulama iku al qudwatu panutan. Wa ilaihim lan iku mari ulama al marji'u utawi nggon bali fil ahkam ing dalam pira-pira hukum. Nah, ulama-ulama itulah sebagai uswah atau qudwah kita dan juga sebagai sandaran atau parameter perilaku kita. Ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi dan ulama-ulama itulah yang perlu kita jadikan uswatun hasanah. Wahum utawi ulama iku hujjatullahi, hujai Allah, argumennya Allah atau hujahnya Allah alal awami ing atase pira-pira wong kang awam, wong kang bodho, wong umum kang bodho. Wa qad yuraqibuhum lan terkadang nginjeng-nginjengin ulama sapa al akhidu wong kang ngalap anhum saking ulama min haitsu la yang zuruna saking sekirane ora ningali sapa ulama. Nah ini ulama itu adalah ya hujjatullah atau hujah-hujahnya Allah bagi orang awam, yang terkadang orang-orang awam itu melihat ya apa itu menyaksikan perilakunya para ulama, para alim. Wah, ulama ini seperti ini, saya pengen seperti beliau. Nah ini. Makanya orang yang punya ilmu ini yang jadi apa itu? Tumpuan orang awam. Orang punya ilmu sehingga apa? Orang punya ilmu itu ya perilakunya ini juga harus harus ngati-hati. Jadi mahasiswa, jadi santri ini kan dianggap punya ilmu, apalagi ulamanya. Meskipun kadang tidak memproklamirkan diri agar diikuti, tapi perilakunya apalagi dalam masa sekarang ini yang kemudian para ustadz selebritis apalagi akan selalu tampil di medsos, ini mau tidak mau akan jadi public figure. Ada fenomena kemudian ya lumayanlah sekarang tidak hanya artis yang jadi panutan para ustadz karena apa ya, dengan media medsos itu, media sosial itu, kemudian para santri-santri kemudian tampil di publik. Tapi ini jadi catatan tersendiri ketika perilaku dan sikapnya tidak
sesuai dengan akhlak syariat, ya ini yang jadi problem. Sehingga orang awam akan mengikuti apa yang menjadi tren santri ataupun ulama-ulama yang ditampil di medsos. Kata Mbah Hasim, wa yaqad yuraqibuhum al-akhidhu anhum min haitsu la yanzuruna. Ini terkadang, jadi kalau tidak hanya terkadang, menurut saya sekarang ini sudah jadi tren, apalagi ustadz-ustadz yang kemudian jadi public figure, menjadi panutan. Yang repot ini ustadz-ustadz atau ulama yang tidak benar-benar alim yang dijadikan public figure ini, yang bisa menyesatkan. Hanya hafal 1 hadis 2 hadis, ayat 2 ayat, kemudian jadi public figure, ngomong sana ngomong sini atas nama Islam. Ini yang bahaya. Kadang yang santri malah tidak tampil ini. Ini saatnya tak santri dan juga orang-orang pesantren dan juga para akademisi yang kemudian basic keilmuannya kuat, ya harus tampil di medsos, ngaji, kemudian menyampaikan di depan publik hal yang memang didasarkan pada ilmu. Ketika tidak, ya kemudian kelompok-kelompok yang baru semangat berislam tapi keilmuannya minim, ya ini yang jadi panutan. Hanya bermodal public speaking atau kemudian latihan tampil di publik yang menarik, yang lepot. Wa yaqtadilan manut bihudahum kelawan pitu duwe ulama. Sapa man wong layak lamuna kang ora weruh sapa mana ini. Dijadikan ini uswah, dijadikan sebagai panutan. Wa yaqtadi bihudahum man layak lamun. Pengguna medsos ini kan di Indonesia ratusan juta ini, hampir separuh lebih masyarakat Indonesia ini pengguna medsos. Yang kemudian yang muda-muda milenial yang kemudian masih butuh dibimbing tapi sudah bebas pakai medsos. Nah, kalau nanti para pegiat agama yang tidak berkompeten, tidak kompeten dalam bidang keilmuan agama yang tampil, ya ini yang jadi problem. Seakan-akan seremoni agama begitu masif di medsos di Indonesia ini. Tapi kenapa perilaku umat Islam tidak semakin berkualitas, ya karena seperti itu. Ulama-ulama yang kawi yang jadikan panutan. Fa idza lam yantafi mongko ing dalem alikane ora ngalap manfaat sapa al alim wong kang alim bi ilmi kelawan ilmune alim, wa gharuhu mongko utawi liyane alim iku abadu luweh adoh minal intifa nyatane saking ngalap manfaat. Yang ini abadu luweh adoh minal intifa saking ngalap manfaat bi kelawan ilmuhu. Maka kalau nanti para alim ini tidak bisa mengambil kemanfaatan di di kondisi seperti itu, ya maka apalagi orang lain kan begitu. Walihadalan krono iki fa idza lam yantafi al alim bi ilmihi azumat agung apa zalatul alim keplesete atau kelirune wong kang alim lima krono perkara ya taro tabu kang kaurut-urut apa ma alaiha ing atase zalah minal mafasid saking pira-pira kerusakan lik tidakin nasi krono manute manungso bihi kelawan alim. Ini ulama menjadi kutwah atau uswah orang-orang umum, orang-orang awam, baik dari aspek moral, aspek etika, ya, dan aspek syariat. Jadi, cara hukumnya melu wong kang ya ulama-ulama atau yang dianggap ulama lah. Jadi panutan. Kemudian ketika itu para orang awam kadang
mengamati perilaku ulama, oh ulama ini, ulama saya cenderung ulama ini, saya cenderung ulama ini, yang lain ulama ini. Intinya ulama sebagai public figure yang menjadi sebagai panutan. Ketika para ulama tidak sadar diri, ya, para alim tidak sadar diri, para ustadz tidak sadar diri, para pegiat-pegiat Islam tidak sadar diri mengambil kemanfaatan dalam kondisi seperti ini, ya, perilakunya tidak menunjukkan sebagai orang yang ahli ilmu, ya apalagi orang lain yang tidak punya ilmu akan jauh dari mengambil kemanfaatan itu. Jika sudah seperti ini, ya kemudian orang-orang ahli ilmu itu akan terpeleset. Terjebak kepada kerusakan-kerusakan yang kemudian akan diikuti oleh para umat manusia atau orang-orang awam. Intinya kalau menyimak dari yang disampaikan Mbak Hasim sebagai seorang alim atau orang yang mempunyai ilmu, yang tadi harus selalu siap untuk syiar Islam, dan juga syiar Islam dengan cara apa ya? Yang paling mudah kita ya jamaah ngaji, kemudian menampilkan kegiatan-kegiatan di pondok seperti ini, ya menampilkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islami, dan kemudian mengajak lingkungan. Ya, makanya lingkungan sini kan lingkungan kota butuh, ya tanpa kita mengajak mereka, yang penting kita memperlihatkan aktivitas kita. Kadang dengan ngaji, dengan ngaji seperti ini, dengan jamaah yang dilihat lingkungan, mereka akan melihat kita tanpa kita woro-woro lah, tanpa kita itu memproklamirkan diri sebagai santri, sebagai orang yang berilmu, enggak ya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal, seperti itu. Perilaku itu, lisan, sikap atau perilaku kita itu akan lebih afsah, lebih manjur daripada omongan kita. Enggak usah banyak omong, yang penting perilakunya baik. Orang akan melihat dengan sendirinya nanti. Kemudian perilaku-perilaku itulah yang akan menghujam di hati orang-orang awam, yang mana mereka ini kan kadang ya diam-diam mengamati kita. Nek apik, oh iki apik, diikuti. Nek perilakunya tidak baik, mereka akan protes. Itulah ya tugas kita sebagai santri, sebagai orang yang meskipun baru diberi ilmu sedikit ini, yang paling minimal kita harus ifsa'u atau sya'a bi sya'airil qiyam, al-qiyam bi sya'airil Islam. Wal khamisya asyara ayu hafizu alal mandubat asyariyah, wallahu alam bisawab. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangi mana Ra? Insyaallah Ra. Diomongi. Diomongi lah Ra.